Jadi udah ini kan, udah kayak may limas na akhirnya itu bayangan itu pakai punya aja kayak kuota aja. Nah itu hari itu, misalnya itu hari itu, karena yang memproduksi pakai kamera ini bisa aja kira-kira kalau misalnya hari aja kamera ini arahnya ke situ kan, ke situ.
Kalau nggak ada itu ya, kabar aslinya bukan. Kane-kanean, ano ba? Iya, ada itu biasa. Mas, kalau kayak ya itu lah, mikirnya cuma itu. Pasti kalau yang ceramah belum tahu ya. Kalau hari ini, dia sampai ya, pakai mixer jadi
Kamu nggak sebenarnya orang dua. Nah, jadi di tempat itu ada dua kota, kurang. Nah, dia tahu orang di dalam. Supaya nanti lo kasih ada kian itu belum bisa asal kan. Nah, tadi tujuan jalan. Ya, kita apa? Nah, sekarang wali kota. Setelahnya bisa. Coba tes itu. Tes. Bang. Oh, bang. Coba bang. Abang alo gitu bang. Aduh, sebentar bang.
Baca ulang. Okey Pak, jumpa Pak. Jumpa kita yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dan yang kami anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pariaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Pariaman, Ketua Direktur KPK, Ketua KPU, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pariaman, dan sama-sama kami awali usaha kita pada acara Menteri Akbar hari ini. Staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan calon kabupaten Pariaman, kepala instansi Kartika Kabupaten Pariaman, serta Bapak Ibu calon ahli Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berharap ridho dan pamilihnya, kita dapat hadir untuk dapat menyaksikan acara Menteri Akbar dalam rangka pada Pariaman Maulid Ganda tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 24 Agustus tahun 2026 di mana Bapak Ibu hadirin dan yang berbahagia, untuk mengawali acara kita yang berkah ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Zulkifli Hasan. Kami silakan.
Selanjutnya adalah kita sambungan amalan kedua pemasaran yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asma Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini dengan cuaca yang cukup adem kita semua sudah hadir di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Mu'min, dalam rangka mengikuti bersama tahapan pada perayaan Pilkada tahun 2020, yaitu pelaksanaan takbir akbar. Alhamdulillah, kedua ceramah yang diadakan pada hari ini sudah hadir di tempat kita bersama. Seterusnya mengucapkan salawat dan salam kepada
wujud pimpinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perbuatannya dari alam kebaikan pada alam yang berkembang sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Padang Pariaman, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Pimpinan dan Kapolres DPRD Padang Pariaman, Bapak Sekda, Bapak Safali, asisten, kepala dinas, para kantor dan kepala bagian terkait dengan Padang Pariaman. Serta yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kabupaten Padang Pariaman, Ibu Ketua RW, Ibu Ketua DPD, serta yang kami hormati Ibu Ketua Organisasi Kabupaten Padang Pariaman, sekaligus Sahabat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kakak-kakak tadi selamat datang di acara kerja ini. Terusnya yang kami hormati Direktur Presiden, para instansi vertikal, ada dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Padang Pariaman dan juga hadir pada saat ini. Terusnya kepada BUMN Padang Pariaman, para cabang Matahari, para cabang BPR, unsur pimpinan Pasar Padang Pariaman, Ketua Organisasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, serta yang kami hormati seluruh SN, P3K, kepala sekolah, kepala prestasi Kabupaten Padang Pariaman, seluruh peserta Percetakan Pariaman Pariaman. Bapak Ibu yang kami hormati, Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diberikan setiap tahun untuk mengenang hari kelahiran Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang selalu menjadi panutan menuntun seluruh umat manusia menuju jalan yang terang benderang yang selalu disinari dengan cahaya Islam. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mengagendakan Padang Pariaman 2024 dengan tema dengan tajuk Padang Pariaman 2024. Mari kita berbanyak salawat, perbaiki akhlak, dan berbagai kebaikan. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami sebagai ketua pelaksana Padang Pariaman mengumpulkan yang kedua tahun 2024 ini. Pertama, tujuan kegiatan kita adalah pertama menyemarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena pada hari ini bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 awal. Yang kedua, menjumlahkan salawat dan meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan mengadakan kegiatan Batikis Mansur. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kecintaan dan keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan semangat kebersamaan dan gotong royong baik kata maupun kata.
pada tahun 2026 ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 kita sudah melaksanakan lomba kasih Ramadan dan lomba hiburan ibadah. Alhamdulillah acaranya berjalan sukses karena dulu karena para kemarin adanya sangat besar. Yang kedua, acara pagi ini yang telah kita laksanakan yaitu prosesi malaman. Prosesi malaman itu diawali dengan pertama disebut dulu, yang kedua berpanas dulu, yang ketiga memasukkan beras, yang keempat memasukkan santan, dan selanjutnya diletakkan di pembakaran lama. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 jam depan lamanya sudah besar. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, lanjutkan pada saat ini kegiatannya adalah kegiatan awal. Pada saat ini ditingkat Bapak Bupati kita mendapatkan 2 penceramah sekaligus. Jadi tentu saja yang diharapkan seluruh peserta yang hadir pada saat ini bisa bertahan dari awal kegiatan ini sampai akhirnya. Pertama, penceramah kita adalah Haji Ilyas SPG MPD. Mungkin tidak asing lagi kita masyarakat Kabupaten Bangka kita. Yang kedua, kita mendatangkan Bapak Ustaz Yasmansyah, Bapak Dr. Yasmansyah SHG MPD dari anak-anak yang dari jam 6:30 sudah hadir di masjid yang berbahagia. Untuk selanjutnya pada siang nanti setelah jam 12 kita akan menerima penyajian minum kopi. Minum kopi itu berasal dari pertama dari seluruh kamar saya merupakan Kepala Pariaman, seluruh kepala puskesmas, seluruh kabupaten dan seluruh kepala badan sekretariat Kabupaten Pariaman. Jadi benar-benar kopi yang akan disajikan nanti malam yang digunakan untuk cemilan snack dari pagi para undangan dan seluruh mereka yang ada di malam ini. Untuk selanjutnya malam ini kita akan menunjukkan uang siap untuk mengikis sesuatu sekitar pukul 11 atau 10 sampai pukul 11 kita akan menunjukkan orang siap. Orang siap ini lebih kurang jumlahnya 140 orang yang didatangkan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bangka. Satu dari apa yang bukan kita laksanakan selama bulan. Jadi selama bulan ini kita harus bagi kita yang terkenal dengan nama selawat bulan Tornado. Nah, ini kasih kita masyarakat Kabupaten Bangka. Dia akan ditangkap oleh milioner juga berasal dari Kabupaten Pariaman. Bapaknya tidak bekerja. Baru besok ya, nanti malam mungkin ada makan. Besok juga ada makan acara di sini. Dan yang kedua adalah prosesi Pemulayo. Pada tahun ini kita akan menuju 1000 Pemulayo. Makanya para undangan hadirin yang berbahagia, kita memohon dari Bapak Ibu itu bentuk Pemulayo yang berasal dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak serta seluruh perangkat daerah, BUMD, BUMD dan BPD, seluruh kepala sekolah SMP, seluruh kepala sekolah SMA, seluruh pimpinan pesantren dan termasuk juga di antaranya seluruh kelompok majelis taklim
serta berbagai penandaan pernyataan yang akan membawa secara bisikan ketika ada sekitar lebih 20 buku dari majelis taklim berbagai penandaan. Nah, tentu saja ini akan bisa digunakan untuk membangun masjid yang akan kita bangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lanjutkan akan kita laksanakan besok itu setelah sekitar jam 2. Tentu akan berbahagia dari isi sambutan Bapak Bupati sebagai seorang muslim yang sambutan Bapak Gubernur pada pariaman bersama Pak Gubernur Sumatera Barat salah hadir di hadapan kita bersama. Lanjut diakhiri dengan bahasa makan berjamaah bahasa yang diperuntukkan kepada seluruh yang hadir pada besok hari sekitar jamaah berkisar 250 jamaah untuk siang dari besok. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Adapun sebenarnya mungkin dari pihak dalam pariaman dari Sumbangan dan Sumbangan Komposisi pada 3 hari. Mungkin dengan yang akan kita sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu semua, kami mohonkan kita bisa bertahan kegiatan ini dan bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini hari ini sampai besok jam 4 sore. Mungkin itu harapan sebelum kita akhiri. Kami mohonkan kepada Allah Bupati Pariaman untuk dapat membuka pada pariaman ibadah yang dimulai tahun 2024 ini. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan Bupati pada pariaman kepada Bapak Bapak Dr. Haji Jodhidin Aziz, SMK, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Bupati kepada ulama, Bapak Hidayat, alhamdulillah. Yang saya hormati kakak Kito, anggota DPRD Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Nasdem. Beliau juga sekaligus ketua DPRD Padang Raman. Terima kasih Uni. Ambo sengaja mengadakan acara kau sebelum ibu. Sebelum kita jadi pertama aku pasti ibu. Tunggu dulu. Alhamdulillah. Yang menghormati ketua atau sekretaris khusus pimpinan DPRD Padang Raman beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Padang Raman. Yang saya hormati rekan-rekan koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Raman. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Raman
yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala daerah di pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Direktur RSUD, Direktur PDAM, Direktur RSUD. Allah RSUD ini akan kita resmikan dari RSUD Muslim Kasih. Ya, setuju apa? Betul. Alhamdulillah. Ya, dalam beberapa depan mungkin di dalam awal-awal September kita akan resmikan RSUD pada harapan menjadi RSUD Muslim Kasih. Yang saya hormati dan yang saya yakin DOD atau mewakili pada pemerintahan yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pangandaran yang saya muliakan Ustaz Dr. Yasmansyah SAG. Alhamdulillah beliau ini dari datang jauh-jauh ke sini ya untuk memberikan pencerahan kepada kita, dan juga yang mulia Ustaz Haji Ilyas Bagidu SPD. Alhamdulillah Ustaz Modan dari Kabupaten Pangandaran yang saya hormati Camat dari Kabupaten Pangandaran, Wali Negara Indonesia Kabupaten Pangandaran yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Pangandaran yang saya hormati Basas Ketua Basas beserta Senat Pimpinan Basas Kabupaten Pangandaran yang saya hormati minyak lama Jariah Badai Alim Ulama di pimpinan Pondok Pesantren yang saya hormati para panitia besar Maulid Gadah yang kedua Kabupaten Pangandaran yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik media cetak, media tulis, media sosial, sosmed, hadirin undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Namun yang berbahagia yang tak hormat, rasa takzim, rasa mulia kepada ibu bapak yang hadir pada hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, alhamdulillah, puji syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid IKK Ali Mukni dalam rangka acara Maulid Gadah yang akan diselenggarakan mulai dari kemarin tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 besok dengan bahasa. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kehadiran kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial atau tradisi yang kita laksanakan setiap tahun,
Lebih dari itu, Maulid Nabi adalah momentum bagi kita semua untuk kembali mengingat, mempelajari dan meneladani akhlak serta perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam kehidupan kita. Beliau mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang kasih sayang, tentang persaudaraan, tentang kepedulian kepada sesama, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Biasanya kegiatan Maulid Nabi hanya dirayakan dalam lingkup kecil di surau atau di masjid kampung-kampungan. Namun pada hari ini dan tahun lalu, untuk kedua kalinya pada Ramadan mengangkat kegiatan ini ke tingkat yang lebih luas tanpa menghilangkan nilai-nilai sakral dan tradisi aslinya. Berdasarkan informasi yang telah tersebar, pelaksanaan Maulid Nabi 2026 akan digelar selama 3 hari, yaitu tanggal 23 hingga 25 Agustus tahun 2026. Ini adalah momentum yang tepat karena bertepatan dengan semangat kemerdekaan bangsa, mengingat kita bahwa kekuatan budaya adalah fondasi ketahanan nasional. Saya mendapat laporan bahwa tahun ini pemerintah daerah bersama masyarakat telah menyiapkan ragam atraksi budaya yang luar biasa, mulai dari proses adat, seni pertunjukan tradisional, hingga pameran kuliner khas Pariaman. Namun yang jauh lebih penting daripada kemudian atraksi tersebut adalah semangat gotong royong dan swadaya umat yang menjadi inti dari penyelenggaraan acara ini. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa acara ini terselenggara sebagian adalah dari APBD. Tapi saya telah memberikan amanah kepada ketua panitia dan kepada penyelenggara. Kalau bisa dan harus bisa penyelenggaraan ini, penyelenggaraan pemerintahan ini terlepas dari APBD. Dari itu sebagaimana yang disampaikan yang pernah diselenggarakan di daerah-daerah, ya, adalah Maulid di tingkat kecamatan, di tingkat negara, baik di sana di masjid maupun di surau-surau, tidak ada APBD, tidak ada sumbangan dari pemerintah, tetapi murni dari hasil wakaf, infak, sedekah dari para jemaah. Dan mudah-mudahan acara yang diselenggarakan di Masjid Al-Mu'min juga demikian. Saya dilaporkan dalam berita resmi pemerintah daerah, kesuksesan Maulid Nabi tidak hanya ditopang oleh anggaran daerah, tetapi oleh kontribusi sukarela, tenaga, pikiran dan harta dari seluruh lapisan masyarakat. Inilah esensi sebenarnya dari Maulid Nabi, sebuah perayaan yang dibangun dan dibawa oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk hidup dari hidup untuk. Adapun rangkaian kegiatan budaya tahun ini mencerminkan kekayaan dan kerukunan budaya serta spiritual masyarakat kita yang meliputi satu, pembacaan Rissalah Al-An'am yang merupakan ungkapan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, tradisi Banjir yang merupakan bentuk penyampaian kisah-kisah Rasulullah dan nilai-nilai keteladanan beliau
Yang ketiga, takbir akbar, sebagaimana yang kita hadiri pada hari ini, yang menjadi kuat takwa untuk menguatkan iman dan memperdalam ilmu agama. Yang keempat, salawatullah sebagai sertifikat minat tabah yang menunjukkan nilai takwa dan etika budaya. Yang kelima, malama yang tidak hanya soal kuliner tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Yang seterusnya, makan bareng-bareng, simbol persaudaraan dan kesetaraan dalam adat minat tabah. Yang seterusnya dan yang ketiga, ideal dan suksesnya acara ini yaitu adalah tradisi penerjemah. Silahkan ibu-ibu bapak yang keluarga kemampuan bapak ibu yang terbaik untuk penerjemah pada hari ini. Tradisi saling membantu dalam bentuk hikmat dan semangat yang mempererat solidaritas sosial antar warga. Seluruh kegiatan ini membuktikan bahwa adat dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti ketua adat kita, adat bersama sama, cara bersama kita pula, cara mengaku ada yang memakai. Melalui kegiatan ini, kami meningkatkan kembali nilai-nilai tersebut ke penggunaan sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda dan dunia bahwa agama memiliki kekayaan budaya dan kualitas spiritual yang luar biasa. Sebagai modal saya kepada ibu bapak, 3 hari yang lalu berkembang di Jakarta, saya menandatangani MOU yang kesepakatan dengan salah satu chef terkenal di Republik ini, yaitu Chef Agir, melalui dasarnya yaitu mempromosikan makanan Sumatera Barat. Beliau menjatuhkan pilihan dari 19 kabupaten kota. Beliau menjatuhkan pilihan yaitu adalah mempromosikan masakan dari Kabupaten Padang. Ini tidak terlepas dari bukti dari Ibu Figuratif telah berkata kepada saudara lagi supaya makanan yang dipilih untuk dipromosikan dari Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang. Sebentar lagi insya beliau akan datang, beliau akan masuk ke 17 kecamatan, masuk ke kampung melihat masakan atau makanan-makanan tradisional dari Kabupaten Padang. Jadi kita membangun bukan hanya membangun infrastruktur, bukan hanya membangun perekonomian, tetapi juga kita membangun dan mempromosikan kuliner dari Kabupaten Padang. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya dan teknologi yang sejalan dengan visi pembangunan Padang. Kita tidak hanya melestarikan tradisi, tapi juga menciptakan dampak ekonomi kreatif, membuka peluang usaha UMKM, pelaku seni, kuliner, dan masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya juga mengajak kepada ibu bapak. Mau nggak sebelumnya saya mengajak kepada ibu bapak? Mau nggak ibu bapak menjadi ketua Kabupaten Padang? Mau nggak ibu bapak mau menjadi ketua Kabupaten Padang? Mau. Berjuang tidak hanya melalui pembangunan. Berjuang itu tidak hanya dengan uang yang banyak atau melalui berjuang, tetapi yang tidak kalah pentingnya bantu pemerintah. Pertama, kita sekarang sedang melayani
nanti mau lihat. Kalau promosikan diri itu, kita pada masyarakat mempunyai sosok, ada di masyarakat, ada pemimpin. Yang saya kira sosial media kita itu tidak berkembang. Kalau di antara kita yang hadir di sini, semuanya masih baik atau memberikan tanggapan terhadap sosial media kita ini, berarti itu telah berjuang untuk kabupaten masyarakat. Karena sosmed daripada media daripada kabupaten masyarakat ini pada dasarnya adalah menyiapkan kegiatan-kegiatan di kabupaten masyarakat. Itu apa pasti punya saja, ya. Kalau memilih lagu untuk disiarkan, yang kedua adalah hari ini, ya, anak-anak kita lebih baik, lebih aktif kalau bersih. Oleh karena kalau bantu kami, buatlah sampah pada tempat. Sehatnya makan, pasti ada di setiap sudut tempat-tempat pembuangan sampah. Kalau kita lihat pelaksanaan ini bersih, kan senang hati kita. Ya, bersih. Tetapi kalau sampah berserakan di mana-mana yang dilakukan oleh ibu-ibu, bapak, lebih dari ASN, malu. Oleh karena itu, bantu sampaikan sampah kepada tempatnya. Ya, tidak ada yang bisa kita harapkan selain daripada kita. Kita mulai dari diri kita untuk mensampah pada tempatnya. Bapak Ibu yang hormati, juga terhadap anak-anak, upaya yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan pada masyarakat yang dilakukan adalah salah satunya untuk meningkatkan perekonomian UMKM. Oleh karena itu, kepada pengusaha UMKM, pedagang-pedagang UMKM, tolong yang persiapkan tempat sampahnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau saudara-saudara melihat ada sampah yang berserakan karena kebersihan kebersihan adalah bagian besar daripada keimanan kita. Karena itu melalui pengalaman pembelajaran hari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kecintaan kita kepada Allah, sekaligus memperkuat ukhuwah bersama, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah lisannya di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak kita semua menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kita masing-masing. Hadirin yang saya muliakan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh penduduk yang telah bekerja keras, termasuk para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga kegiatan pada perempuan ibadah dan taklim akhlak ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semoga setiap langkah, tenaga, pikiran, dan kontribusi yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati kita ikhlaskan hati dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pendidikan bagi kita untuk terus berbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga informasikan bahwa Allah yang berkenan dari Indonesia Muhammad Hidayat tidak ada yang mencukup gratifikasi. Ya, pengangkatan pemilih, pengangkatan sekolah, pengangkatan pejabat-pejabat, perangkat daerah berpada insya Allah
berupa tidak ada uang mahal. Saya sendiri ketika saya diminta, saya menerima mahal terhadap dan demi Allah Rasulullah di Masjid Abdul saya berdoa kami tidak melakukan. Dan kepada yang kedua Abdul yang seperti yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bertobat dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Akhirnya atas nama pemerintah Kabupaten Bogor dan atas nama saya mengucapkan selamat memperingati dari Indonesia semoga kita mengundur akan mau ibadah kecintaan kita kepada Allah semakin iman yang kita persaudaraan kita semakin kokoh dan Kabupaten Pangandaran senantiasa berada dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila mana ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang berbahagia. Selanjutnya mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Suwon Martio. Kami silakan. Mampu bang, kok bang? Mampu lan bang? Indonesia. Ibu lagi seorang perempuan. Siap, kaget jagung muna. Ada janjian tuh ya? Jalan bang? Jalan kan? Sifatnya sederhana sampai apa silakan apa kalau ini yang pertama itu istilah makanya insya Allah kami ingin mengumpulkan beliau adalah guru yang sengaja berhubungan dan kita datangkan dari kami insya Allah. Jadi sampai berdoa bahwa membaca kita sama-sama insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya saudara-saudara kami Ibu mampu mati tadi mengaku salam ajuan unikau ibu sekali ini. Ibu lewat itu tindakan kalau pada bulan satu jadi beda dengan yang tahu. Apabila sekali lagi berikan apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beliau sama Allah pada bertahan ia begitu sesuatu. Dan
kita satu usaha lagi. Kita untuk asal insyaallah. Amin. Sampai bertahun lama mati. Bapak lihat juga sahur, antuk dia ampulah di tempat. Amplop ya. Yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Laita rasul, anak rasul, Laila surah, alhamdulillah. Kalau santano lai tumbuh laso, menandakan tidak ada yang cinta. Ya boleh. Kalau santano lai tarafik rasul, menandakan di hati ada cinta. Ya benar. Alhamdulillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat wa hatta anhu asyara khafiat aw rafa'a lahu asyara darajat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita banggakan dan kita doakan bersama. Kita dahulukan salangkah, kita pilihkan salampiah. Dilahi amanah daripada masyarakat Padang Pariaman, dibatin amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allah Bapak Dr. Haji John Kennedy Aziz SH MH beserta katangah Allah selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman. Jadi ambo kait bupati ko nak beku abo. Ambo cuma pakai tahu je. Seperti lamba ya wae. Ayo mana-mana Pak Jambo kaya di bupati lain nanam bola dulu dia. Kabar jana
kamu nanti berhidup Allah dia. Iya dah. Alhamdulillah. Itu aku boleh bawa katakan. Yang menghormati dan anda banggakan adik Allah. Kalau di kampung adik, kalau di sini memang bapak wakil bupati. Bapak wakil bupati Padang Pariaman, adinda, nama aku kau. Memanglah suah itu sesuai. Bapak dapat lihat SEMM dan tidak doktor insya Allah. Bapak Sedang Kabupaten Padang Pariaman, staf ahli asisten, kepala OPD, juga hadir ibunda Allah yang sejak dulu waktu bagi dokter aneh, ibunda Ilarni, semalam membola tahu ke Jakarta dengan bagian T insya Allah. Beserta seinduk dan sana anggota BKT Padang Pariaman yang menghormati seluruh komunikasi pimpinan daerah. Hadir juga ayah Allah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman kalau di Siko. Kalau di Kota Pariaman ya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman. Ayah di Siko dua lawang cuti beliau alhamdulillah. Karena memang orang yang memimpin Padang Pariaman orang hebat. Sampai tahun lebih kurang memimpin Kota Padang menjadi Kepala Kantor alhamdulillah dipercaya menjadi BLT Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Padang Pariaman. Beliau orang hebat insyaallah. Yang menghormati juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, seluruh Bapak Ibu, dunsana aku dari dalam sampai keluar, nanti suruh serta nanti kita, yang insya Allah hamba-hamba Allah yang beriman, calon-calon penghuni surga, yang Allah muliakan dan Allah hormati. Nanti itu biasa jawab, kaum muslimin dan kaum muslimat, masyarakat Padang Pariaman yang Allah muliakan. Bapak Ibu, lewat saya bangku, betul tombol kacang di buku ibu masih mungkin lagi belakang. Lewat saya bangku, coba biasa barawang diri ayah mau itu kita buat. Jadi tidak ada yang berubah. Jadi alhamdulillah aku secara pribadi dan atas nama ulama mengapresiasi setinggi-tingginya Pak Bupati dan Wakil Bapak Bupati. Kalau ada kamu pusat-pusat, wali badai bisa kau tolong suntik-suntik dari sampai ini. Ikut dapat kita lestarikan mulai kadang kau. Makasih banyak kau, makasih banyak Alinda. Dan sampai ada lamu habis, iya. Itulah yang akan kita pertahankan bersama-sama. Sesuai kita tahu, sampai kita buka, insya Allah mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Sesuai dengan tema kita hari ini. Mati, harus bantu. Ya kalau nanti kita WA mudah pengalaman, nanti sudah berdua KB, foto kakak, jawab kakak, Pak Pro. Kecil itu harus bantu sering ada kawan. Nanti foto lah ada di hati Bapak Ibu di sana saja. Sesuai dengan tema hari ini, dengan momentum Maulid Badang, bagaimana kita senantiasa mensenandungkan salawat Nabi, yaitu tadi iya bro, dengan momentum Padang Pariaman Maulid Badang, bagaimana kita senantiasa melantunkan dan senandungkan, menggemarkan salawat Nabi sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi, rasa sayang kita kepada Rasul. Mari kita bersama-sama senandungkan salawat Nabi insyaallah. Mengawali tabligh akbar kita hari ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Bapak Ibu. Sesuai Pak, sesuai Bu. Kalau dan kami ngaji inti pokok konkret detailnya, betul kata mau itu. Iya bersalawat kita Bu. Insyaallah, mari kita tuin bersama-sama. Yang merasa cinta kepada Nabi, mari kita bersalawat kepada Nabi. Yang merasa sayang kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, yang mengharapkan syafaat Nabi, mari kita bersalawat kepada Nabi sama-sama insyaallah. Sesuai kita baru dan telah ya Bu, dalam pahalawatnya ya Bu. Bu, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam. Padang Pariaman bersalawat. Sallallahu Sallallahu
Tambah. Dua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam ya Habib salam, salawatullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu di sana, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang aku hormati dan aku muliakan, kita banggakan. Kenapa kita berselawat? Dan ternyata isi salawat anak itu, isi itu ternyata salah satunya lantunan orang selawat. Walaupun jujurnya, Pak Wabud masih ada sampai ini orang masih mengedah. Bagi dia waktu saja anak-anak yang lawan siap, kau naik dari sini mau menang. Selawat dibaca orang mengenai yang ada. Tidak ketukar tidak ada pengadis. Kalau tidak tahu maknanya, kalau tidak mengerti baca, jangan cuma selawatnya barunya duduk yang siap didudukkan dari jannah. Langsung salawat dibaca, diukur penggato dan duduk di tengah. Besok kita bunyi yang pertama itu kuya kupian alfa. Langsung salawat. Salawat. Beko yang pemak siang, tagak kembali manusia salawat baik. Dinamakan dengan salat pagi subuh kemasuk salawat itu baru bapak ibu. Iya dah. Iya pada saya, pada tahu. Ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Nabi datang dari Makkah ke Madinah, tagaklah Madinah sebuah kedua bagian hati bergembira menyongsong datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melantunkan salawat. Ia bukan sadar kalau yang kepengen roh jadi tanya lain. Ya Allah. Sebelum undang kita kata, bapak kau perlu apa salawat kata dia dulu. Kau ingat salawat kau kata itu bahannya. Kamu selalu
kapal patiya, baso nami menaktok. Salut Pak, apalagi nak keluar baso suridian pun hampir kau. Allahu Akbar. Tujuan mempertahankan kultur budaya pada perayaan khusus. Aku nama manggil kudo bawa tiba. Ya udah tahu. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Maka Rasul memberikan jawaban. Kenapa kita mesti berselawat? Kata Rasul, man sunna alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, kata Nabi. Berapa kali deh? Berapa kali deh? Jadi kau kau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja beradopsi. Oh, khusus sapi-sapi palai, bapak sama kalian berjodoh. Oh, kata Rasul, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali kita berselawat kepada Nabi, maka kata Rasul sallallahu alaihi asyara salawat, Allah membalas salawat kita 10 kali. Dokter kita sekali kita kirim selawat kepada Nabi, Allah membalas salawat kita 10 kali. Bukan Nabi, Allah langsung yang membalas selawat kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu Habibul, kekasihnya Allah. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, dekati kekasih Allah. Ya, kalau ingin dapat sayangnya Allah, sayangi kekasihnya Allah. Sampai ingin dekat dengan Allah. Ya, kalau ingin buat tayangan bangsa dulu. Ya benar ya, kan ada kesel pasaran Allah ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan berkah dari Allah, maka carilah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, insya Allah. Tapi kabilah kalau tadi berbagi, insya Allah. Puji. Yang kedua kata Rasul, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, wata anhu asrafatian, dihapus dosanya 10 macam. Berarti selawat bisa mengumpulkan doa. Yang terakhir, sibut sunnah kepada dia lain. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, wa rafa'alahu asyara darajat, Allah angkat derajatnya 10 tingkat. Itulah barangkali saja urusan bupati mudah dan lancar. Kenapa bupati rajin berselawat kepada Nabi, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan makamnya oleh Allah ketika kita berselawat kepada Nabi, insya Allah. Oh, siap mendengarkan tausiah dari Ustaz yang kita undang. Kalau mau tetap musaji bupati pada perempuan. Jadi insya Allah mari kita nyalakan mata, yakinkan talino, siap mendengarkan tausiah tablik akbar yang sengaja kita datangkan Al-Mukarram, guru dari jauh dari tanah datar. Oke, everybody are you ready? Takbir! 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 Itulah bisa kami sampaikan selaku pengantar kata manuhunan lukuk bapak alaikakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Penghujung kalam penutup kata akhirnya kita mohon undur diri, insyaallah. Ila liqa, wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandia. Yang pedago. Selanjutnya,
tausiah agama oleh Ketua Basnas Tanah Datar dan juga Akademisi Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kepada Bapak Dr. Basmansyah SAG MPD, kami silakan. Panjang, Pak. Baik, Pak. MP saya. Sampai situ. Sampai muka Pak. Halo, yang main HP dikeluarkan, yang main HP dikeluarkan apa yang bersama yang dapat sertifikat, karena karena Ustaz itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala al-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Diperbanyak pada Bapak-bapak semua, Bapak dan Ibu, penghormatan agung hanya untuk berbakti kepada Tuhan dan semua yang berada di adalah jemaah peringatan Maulid gagal pada pemeriahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini tepatnya 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita hadir di masjid yang kita banggakan ini bukan karena undangan Pak Bupati, karena hadir hari ini karena hanya undangan Pak Bupati. Kami kita hadir pada panggilan ini, panggilan Pak untuk diundang Pak Bupati Pemprov Jabar, tunggal dan tunggal aplikasi. Ketika Nabi Muhammad berada dalam masjid, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Bilal." Mereka itu adalah ASN, anak saudara, bukan aku Bupati, karena imannya sangat besar. Yang berada dalam masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Nah, tapi jangan memotong berbeda yang Bupati, kita potong yang memotongnya. Kita kepada bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa-apa kawan-kawan dan basnas yang mengatakan saya ya, Pak Bupati sudah pernah mengatakan makanya Bapak dan Ibu, kalau kami kembali juga jangan berkait dengan jabatan. Kalau ada salah itu melaporkan kebaikan, kita berbahasa sangat selama dan cocok dengan perasaan kami. Biasa, ya. Anda bisa pilihan mau jadi ketua basnas atau berhenti berdakwah. Bagi Anda jangan berhenti berdakwah, dia berhenti dari ketua basnas. Makanya Anda sampai mati
Untung-untunglah daerah-daerah partai keadaan Indonesia. Kalau ada bupati yang emosional aturan tidak bisa dipakai hari ini. Umat Nabi Muhammad, iya, kita bukan makhluk Nabi Muhammad. Kita bukan makhluk Nabi Muhammad. Tapi yang ini ditingkatkan kepada orang sebuah pertanyaan. 12 Rabiul Awal itu melakukan koreksi kepada diri kita. Benarkah kita umat Nabi Muhammad? Itu dan mau Ibu-ibu dari KKIP kita pernah ketemu ya. Benarkah kita umat Nabi Muhammad? Ada apa itu? Ada apa itu? Iya. Tes kita kalau lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat yang pertama beliau adalah bapak tokoh moderasi beragama. Mohon maaf Pak Kemenhan, berbeda sistem moderasi. Ya, Pak. Nabi Muhammad tokoh moderasi dunia yang disebut dengan Wasatiyah. Moderasi yang dibawa Nabi Muhammad bukan yang banyak, yang sedikit. Kalau kita Indonesia dipaksa yang banyak, menghormati yang sedikit. Nabi Muhammad itu ditawarkan, Muhammad, maukah engkau ganti-ganti? Sekali kami menyembah kamu, satu kali kami menyembah Tuhan. Apa jawabannya? Lakum dinukum waliya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, aku Dinukum waliyadin. lakum dinukum. Coba kalau tidak ada Nabi Muhammad, dia masih kita harus Nabi Muhammad itu supaya tahu kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah pejuang, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pejuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah. Kalimatnya hidup walikan. Itu dalam kalimat itu pada diri Allah. Seandainya tidak lahir Nabi Muhammad, mungkin pas mati saya jawab. Ya, sekali ke hidup, sekali ke orang Yahudi, sekali ke orang Maju. Tapi Nabi Muhammad menanamkan fondasi moderasi beragama itu kepada kita. Ibu, 25 Desember gereja pakai perawat. Satu Syawal kita sholat di masjid, kita sholat di tempat tidak pakai perawat. Adil. Tak adil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, sebagai Rasul, memiliki kalimat ada di Nabi Muhammad itu berkasih sayang sesama mereka. Kalau ini berkasih sayang itu sejak hari mati yang disebut sebagai itu yang maksud berkasih sayang. Kalau itu yang berkasih sayang, ibu Rasulullah membawa kita untuk berkasih sayang yang bertangga, berkasih sayang dengan orang lain.
program ini, tetapi Rasulullah punya program yang bisa dipakai sampai akhir zaman. Contoh, menyangkut anak yatim. Siapa beda? Nabi kita hari ini anak yatim kita anggap sama dengan orang kaya. Seharusnya nasi MBT itu anak yatim tidak perlu dapat daging karena anak yatim itu anak yatim di sini Tuhan sabar pada dia. Nah, Nabi mengajarkan apa kata Nabi? Kamu akan bisa menjadi pendusta agama ketika tidak menyayangi anak yatim. Ketika tidak menyayangi anak yatim. Nah, apa itu menjadi pendusta? Mau kalau umat Nabi Muhammad kita cintai, kita sayangi anaknya. Kalau kita coba bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lahir dan tidak diangkat menjadi nabi, siapa yang akan menghargai anak yatim? Ya, mudah-mudahan kepada Pak Yaman akan anak yatim ini terselamatkan dengan baik. Nah, karena kita pemimpin-pemimpin hebat. Yang kedua, Nabi memberikan kasih sayang lebih daripada ini, memperhatikan orang miskin. Siapa sebab peta MBT maupun orang yatim ini orang miskin. Sayangnya di pasar-pasar dan orang menjual mereka. Kalau ada orang menjual, maka bisa upah itu untuk anak orang miskin. Maka sampai kita dikatakan oleh Allah, ketika kita hebat, ketika kita mendapatkan sedekah, ketika kita mendapatkan kepada Nabi Muhammad, anak yatim kita telantarkan, orang miskin kita biarkan, maka ketika itu Allah mengatakan kepada kita, apakah kamu punya apa? Kita dikatakan tidak menonton. Ibu, Bapak. Yang kedua, Nabi Muhammad itu disebut rahmatul lil alamin. Al-Adiyah 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengangkat engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat. Para kira sebagaimana Muhammad macam dia itu lalu dia itu bahwa dikawal dan disatukan pada itu bahwa mencuri itu ada presiden berbati pegawai jujur karena Nabi Muhammad itu sisi salah satunya Nabi Muhammad itu adalah orang itu jujur mencuri berbati lalu Pak Wakil dia membalaskan Pak Wakil kewajiban jujur. Maka kita kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, orang yang ada pada diri kita itu adalah orang jujur. Di Indonesia pun tidak bisa baca kemana-mana dengan jujur. Ya, namanya jujur. Makanya kemarin 81 tahun Indonesia merdeka, hari ini masih berlaku. Indonesia 81 tahun dalam keadaan sakit jantung karena banyak yang tidak jujur. Yo, 81 tahun umur Indonesia dalam keadaan sakit jantung. Kenapa tidak mengingat kepada Rasulullah yang memberikan rahmat untuk kehidupan Ibu? Contoh, Nabi Muhammad tidak mengurus sholat saja. Nabi Muhammad tidak mengurus puasa. Nabi Muhammad tidak mengurus zakat, puasa. Tapi Nabi Muhammad juga mengurus
bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup berkawan, bagaimana hidup satu kantor. Aku yang bayar hidup berparti. Ya, menurut saya itu jadi itu. Sudah selesai secara pasca hati manusia nampak baru coba awal apa itu. Mari baru coba DPP ini mencoba coba aku urusan. Waktu kamu mendapatkan dua tahun sakit ini apa? Nanti oleh katakan dua kalau dalam jadi masing-masing pakai untuk ada kepada pelayanan itu, ada kita bersih muda, kita bersih mana? Kalau sekolah untuk mati ini, waktu dasar itu bersih mana? Ada dunia itu, ada orang bersih itu. Tuhan itu baru kita pernah pakai ini merah. Betul. Baru kalau dia roti, indah dia roti. Baru kita jaga, indah baju panjang, warna merah, taruh selesai. Itu yang diperlukan dengan Muhammad dalam bentuk Nabi Muhammad membentuk kita bertara, membentuk kita bertara. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad Muhammad Allah titipkan Islam kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dari khutbah itu. Nabi Muhammad menjadi rahmatul alamin, diberikan Islam. Inna Allah. Ibu, apa? Coba ada beda deklarasi Islam di situ. Baik. Karena hal ini yang kita khawatirkan, Islam itu menjadi simbol identitas. ADP berbeda Islam, Surabika berbeda Islam, Kartu Keluarga berbeda Islam, semua berbeda Islam. Tapi tidak ditanya apa ciri khas Nabi Muhammad. Ruk'an sujada. Apa? Pengikut Nabi Muhammad itu ciri khasnya ruk'an sujada. Kamu lihat mereka dalam makanan sholat. Ibu pernah mencari di rumah itu. Sudah selesai. Yesus tidak bertanya, Ibu, Bapak, orang-orang dari rumahku, kira-kira dari rumahku, orang-orang yang semangat. Nah, kalau itu tidak ditanyakan, kira-kira dari itu. Yang kita sobat tempat membarang anak-anak yang berbalik. Siapa? Ibu nikah dua anak itu kan dosa. Dua orang dewasa. Sujud. Tapi pun lagi itu berturut-turut tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, masih berani ibu mengatakan suami adalah orang dewasa. Ini adalah sholat. Tidak sholat kemanaan, anak-anak. Itu dari satu kepada
dengan tujuan untuk yang makan kamu. Lagi nak ada lagi cukup memenuhi itu. Tak ada. Nampak tidak 10 kilo. Ulang di. Ibu nikah dengan sehat bukan kilo. Ini kalau seandainya orang tidak sholat, dan aku ibu berkata, kilo. Kalau siapa dibutuhkan kopi tiap pagi, pagi, siapa kecil pakaian pagi, pagi, makan manusia itu Allah, pagi, ada dibanggakan hidup menjadi Nabi Muhammad, tapi pagi, berarti apa dari misalnya, Maulid Nabi tidak sadar mengingat Nabi itu lagi 12 Allah, tetapi bagaimana kita melihat, merenungkan, memuhasabah diri kita. Itu Bapak-bapak. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tadi dibaca melaporkan kehadiran itu di dari segi mana itu mau satu lagi. Ibu, Nabi dicari dengan wanita berparau. Nabi meninggal dengan Khadijah selisih umurnya 5 tahun. Jangan itu Nabi atau Khadijah. Nabi meninggal dengan Khadijah. Bagaimana Nabi Khadijah kepada Nabi dengan usia? Panggilannya bagi dan kalau situ baju, udah bapak. Lebaran aku bukan mau bapak, udah. Tapi anak CN apa anak? Tapi CN apa anak? Tapi ibu anak-anak. Tapi ibu awak muda. Tapi kafe antara mereka. Khadijah kalau makan Pak, Nabi Muhammad kalau makan senantiasa didampingi oleh Khadijah. Ini apa akan dari dampian dari dinilai. Kadang-kadang udah kau makan nasi dengan ahli bagi meja. Bagi hidup kumrah, kau makanlah. Jadi masalah. Supaya tidak dapat dia apa ini Rasulullah pernah menjahit sulit kasihnya atau sulit kasihnya untuk contoh perbuatan dan rumah tangga. Apa yang Khadijah? Ya Rasulullah, ya Baginda. Ini bukan perbedaan agama. Artinya Nabi itu menolong ini dari orang itu. Dan apabila dan sebagai dalam mendapat anak ada mengenal antara pandai itu kebahagiaan mulai minta Allah awak dikatakan kita udah orang kain modal Nabi kawan yang mendapat sebagai kebaikan itu ngamu kalau tak selesai dari jika ini itulah Nabi memberikan perlahan berkasih sayang suami dan istri. Makanya, ibu tidak merendahkan Nabi karena merendahkan diri. Apa kata Nabi? Awak bisa ibadah kita. Wanita adalah tidak kita. Dia bicara, Isa sholat hati kita. Kalau ada cara yang perempuan, maka di dalam doa dihormati
Ibu, tadi sebutkan, kenapa sebut Nabi berhasil menerima wahyu, lalu ada surat An-Nisa, ada surat Al-Qalam, ada surat Al-Jam, dan surat An-Nisa. Berarti Nabi memberikan penghormatan kepada perempuan. Maka tadi apa kata Tuhan? Para perempuan ini lebih banyak bersemangat kepada sekalian. Nah, yang berikutnya ketauladan itu adalah Nabi dekat dengan orang banyak, Nabi dekat dengan tetangga, Nabi tidak dendam kepada siapa. Ibu masih ingat ketika Nabi mulai bersih diudai hidup, Nabi dilempar dengan timer, lalu besok hari kasar. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, wahai korban, wahai roti, ada satu yang Rasulullah. Bawa ke sini, aku akan melihat orang sah. Kalau apa sudah waktu muda juga, sudah masuk ke rumah sakit di kecil tulang bawa ibu kurang yang rumah makan, ibu masuk rumah sakit yang apa kata kita? Jangan mati. Bagi jawab, yang mati karena kita punya muda. Kalau ketika kita untuk mulai sampai mati, manusia muncul Nabi Muhammad mengatakan kita tidak seperti itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Makanya kata Nabi, innamal ismu li parima mahal mar'ah. Allah SWT karena Rasulullah itu adalah suri tauladan sebagai bapak pembentukan karakter dunia adalah Rasulullah. Kemudian bapak adalah pembentukan karakter siapa ini? Thomas. Apa kemudian untuk Thomas? Kenapa tidak membaca Rasulullah sebagai pembentukan karakter? Rasulullah katakan, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Kalau yang sedang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dia suruh Allah sendiri-sendiri di surau di masjid mengadakan maulid sekarang. Karakter apa yang dibangun oleh Bupati kita? Kebersamaan, membangun silaturahmi, bukan hanya sekedar sebelumnya. Aku dapat pesan dari salah seorang anggota dari Bali, Pak Beni, sebagai ketua Masas di Denpasar. Kata beliau, ya, sebagai ketua Masas di Denpasar, apa kata beliau? Kami orang Yaman masih tetap menjaga budaya dan sama untuk Pak Bupati karena beliau adalah ketua DPP tadi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Jadi harus ada kebersamaan. Baru coba kebersamaan yang kita katakan oleh Nabi. Innamal mu'minu kata Nabi al-mu'min lil mu'min al-jasadi. Orang mukmin sama orang mukmin itu sama dengan silakan ciri sakti yang lain. Apa yang harus ini Pak? Atau yang harus ini lain? Dan ibu pada yang seperti ini, orang seperti ini pernah baca atau bersama ini harus sakit. Nah sakit ini namanya Pak Dokter Kepala. Dan sakit ini tidak apa-apa. Dan sakit ini dan sebagai tadi. Dan sakit ini panggilan dan Allah SWT apalagi kalau sedang musibah ini Pak. Kemudian dan sakit ini dan mereka tidak mau kalau yang cuma menyatakan Allah ada menyatakan orang mukmin ini sesama orang mukmin calonnya kalau ada sesuatu yang masih
ya satu waktu dipakai dan lain menguatkan kepada yang lain. Kira-kira kalau waktu itu jadi sama yang lain. Dan maka perlu DPRD, kenapa? DPRD satu. Lalu bagaimana SKPD? SKPD adalah rencana perpanjangan dalam waktu berjalan. Mutasi itu biasa dan dalam SMA. Biasa. Ketika dalam pelantikan Anda siap disumpah, lalu cendawan jadi berbagi. Senyum. Sudah mutasi sepanjang tahun. Otak mencari otak bisa tidak sekolah. Pindah mutasi oleh CPE bupati. Nah, Nabi Muhammad menjauhkan sifat-sifat seperti ini. Nabi Muhammad lagi hadir adalah untuk membangun kebersamaan. Maka Nabi mengajarkan bahwa apapun urusan yang kita lakukan dalam hidup kalimatnya karena ada diri bahwa Allah menolong dalam urusan kebaikan. Kita tolong bupati, kita tolong DPRD, DPRD menolong bupati, bupati menolong DPRD. Kalimatnya kita sama-sama sana, pegawai sana, bupati sana, masyarakat sana. Kalau sana, itulah yang ditunjukkan pada Rasulullah. Kehidupan yang aman, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera, yakinlah bahwa dari itu selama kita bisa melakukan kebersamaan, maka pada kiamat akan menjadi contoh suri tauladan bagi kabupaten kota lain. Amin. Terakhir Bapak dan Ibu, Rasulullah itu adalah tokoh pendidikan dunia. Ini pendidikan itu hancur, benar-benar pendidikan hancur. Kenapa kita akan hancur di Indonesia hari ini? Untuk guru TK, ada guru TK tidak dapat apa-apa dari negara, hanya ada yayasan Rp250 mengombinasi IMDG gajinya tidak tetap, tidak memakai ijazah. Pulang Indonesia, jadi guru SD harus punya ijazah dan kemudian harus terdaftar sebagai wanita dan sebagainya. Tapi bekerja di dapur membuka bawah 700.000